Selamat siang pasien dokter mata. Selamat datang dan selamat bergabung dalam iTalk, platform konsultasi kesehatan mata online dengan dokter spesialis mata di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Rahmi Puspasari yang akan memandu konsultasi pasien dokter mata. Untuk informasi terkini tentang kesehatan mata dan program-program dokter mata yang lainnya, pasien dokter mata bisa follow Instagram kami yaitu @doktermata.co.id dan subscribe YouTube kami di Dokter Mata. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang keluhan gangguan mata yang sering terjadi pada anak, yang akan disampaikan oleh Dr. Faradina Rahmawati, spesialis mata. Salah satu keunggulan dokter mata adalah para dokter spesialis mata yang bergabung adalah para dokter yang sudah dipastikan memiliki surat izin praktik, jadi bukan sembarang dokter. Seperti dokter spesialis mata kali ini, Dr. Faradina Rahmawati, spesialis mata, beliau praktik di Rumah Sakit Sari Lausada Sragen. Jadi pasien dokter mata bila ingin konsultasi dan periksa lebih lanjut, bisa langsung ke klinik mata atau rumah sakit tempat praktik beliau. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat dokter. Siap. Oke dokter, untuk kali ini saya akan memandu untuk acara kali ini dokter. Saya akan menjelaskan sedikit alur konsultasi online kita kali ini ya dok. Nanti Ya. untuk yang pertama, Dokter Faradina akan memberikan penjelasan singkat tentang gangguan mata yang sering terjadi pada anak, kurang lebih 5-10 menit. Lalu pasien dokter mata bisa menuliskan pertanyaan nih di kolom chat atau pasien juga bisa raise hand bila ingin konsultasi secara langsung. Dan selanjutnya selama pemberian materi dari dokter mata, pasien bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat juga. Dr. Faradina Rahmawati, spesialis mata, akan memberikan penjelasan tentang gangguan mata yang sering terjadi pada anak. Silakan Dr. Dina, bisa di waktu saya tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang gangguan mata yang sering pada anak-anak ya. Jadi kalau untuk usianya nih anak-anak biasanya di medis ini untuk yang termasuk anak-anak itu usia 0 sampai 18 tahun ya. Oke. Ini hanya beberapa aja, kita ambil beberapa aja gangguan mata yang sering terjadi pada anak. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis gangguan mata, tapi ini kita hanya ambil yang paling sering saja. Oke, slide. Yang pertama, ini banyak sekali dialami pada anak-anak. Yang pertama adalah mata merah. Jadi mata merah ini juga ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yang paling sering biasanya konjungtivitis ya. Konjungtivitis ini biasanya bisa virus, bisa bakteri, tapi paling banyak ini terjadi pada yang disebabkan oleh virus. Konjungtivitis ini biasa disebut kita biasanya menyebutnya dengan belekan ya, belekan. Jadi memang mata merah berair, ada kotoran mata dan anak-anak biasanya akan merasakan seperti perih, nyeri, bisa nyeri atau ganjel seperti itu. Nah, ini kalau misalnya memang anak terjadi seperti ini, mata merah seperti ini, uh, sangat terganggu ya. Jadi misalnya 1-2 hari tidak sembuh, maka harus kita periksakan ke dokter. Nah, yang kedua, ini perdarahan subkonjungtiva, ini memang merah, matanya merah, tapi dia lebih ke tersegmen ya, jadi tidak keseluruhan. Dan merahnya ini lebih merah dari belekan, jadi seperti bercak darah, tapi ini malah yang tidak berbahaya. Jadi biasanya anak-anak pun juga tidak akan merasa apa-apa, tidak perih, tidak sakit, ataupun gatal itu tidak. Tapi memang kelihatannya akan lebih serem ya, bisa kita bilang seperti itu. Padahal sebenarnya ini nggak apa-apa. Jadi misalnya ada orang tua yang melihat anaknya matanya merah, merahnya merah darah seperti bercak darah itu nggak apa-apa. Biasanya ini juga terjadi bisa aja dia spontan atau memang setelah ada benturan atau memang anaknya sedang batuk yang terlalu keras atau bersin seperti itu. Kalau ini nanti bila dibiarkan dia akan terserap darah tersebut akan terserap dan nanti akan hilang dalam jangka waktu tertentu.
Nah, yang ketiga, kalau ini konjungtivitis yang biasanya kedua kedua mata ya. Jadi kalau kedua mata itu biasanya bukan terjadi karena infeksi ya, tetapi bisa terjadi dari dalam tubuh. Salah satunya terjadi karena alergi. Jadi kalau alergi ini biasanya terjadi dua mata dan yang lebih dirasakan oleh anak-anak itu terasa gatalnya seperti itu. Nah, kalau konjungtivitis alergi ini memang kita harus memperhatikan ya pencetusnya ini apa, apakah biasanya hawa dingin kah atau ada makanan tertentu yang menyebabkan seperti itu. Oke, yang kedua setelah mata merah biasanya mata bengkak ini juga banyak ya dialami oleh anak-anak. Kalau mata merah ini kan dia bagian dalamnya nih, bagian dalam bola matanya yang merah. Tapi kalau mata bengkak ini biasanya yang kita dapatkan itu bengkaknya di kelopak mata dan kemerahannya juga di kelopak mata. Nah, ini biasanya paling banyak itu hordeolum ya, hordeolum atau biasa kita sebut bintitan atau timbilan ya biasanya kalau pada eh, masyarakat gitu biasanya disebutnya itu. Jadi itu di kelopak mata bisa atas bisa bawah terdapat benjolan dan biasanya pada awal-awal itu biasanya terdapat kemerahan dan biasanya agak nyeri itu. Cuma nanti setelah beberapa hari biasanya merahnya hilang, tetapi benjolannya masih dan nyerinya juga berkurang. Nah, ini juga biasanya disebabkan oleh infeksi bisa, tapi juga pada disebabkan oleh makanan juga bisa, terutama yang protein tinggi, yaitu biasanya telur, seperti itu. Nah, yang kedua ini cuma untuk pembeda aja. Kalau yang kedua ini dia eh, kita sebut dengan selulitis orbita. Jadi selulitis orbita itu peradangan di seluruh jaringan mata ya, di sekitar mata. Jadi biasanya kalau hordeolum dia hanya bengkaknya di satu tempat aja, misalnya di atas atau di bawah, dan dia tidak menyeluruh. Tapi kalau selulitis orbita ini dia bengkaknya menyeluruh, kelopak atas, kelopak bawah, eh, bisa aja disertai dengan mata menonjol seperti itu. Ini nih yang berbahaya untuk anak-anak. Jadi memang dewasa juga berbahaya. Jadi memang kalau yang selulitis orbita ini yang butuh penanganan khusus untuk menyembuhkannya. Nah, yang ketiga ini juga banyak sekali kita dapatkan yaitu gangguan kacamata ya. Jadi untuk gangguan kacamata ini biasanya anak-anak akan mengeluh matanya, pandangannya itu kabur, tidak bisa kelihatan di jarak jauh seperti itu. Biasanya di kita sadarnya itu kalau di sekolah ya, di sekolah duduk di belakang, ternyata lihat papan tulis tuh nggak kelihatan. Nah, itu biasanya disebabkan karena gangguan kacamata paling banyak ya, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, yang kemarin sempat sekolah di rumah ya, itu memang angka gangguan kacamata pada anak ini sangat meningkat seperti itu. Nah, kelainan kacamata pada anak ini memang macam-macam, bisa miopia atau rabun jauh, hipropia itu rabun jauh dan dekat, dan astigmatisme yang biasanya kita sebut dengan eh, dan bisa ditangani dengan lensa silinder. Jadi miopia itu biasanya yang minus ya kan dengan kacamata minus. Kalau hipropia itu kacamata plus dan astigmatisme ini dengan kacamata silinder. Bisa aja satu anak itu menderita dua. Jadi biasanya dia dengan miopia dan astigmatisme gitu. Biasanya nanti penanganannya itu hanya dengan kacamata dan kacamatanya itu akan digunakan seterusnya oleh anak tersebut untuk membantu mereka untuk melihat lebih jelas seperti itu. Jadi memang kalau untuk tanda-tandanya ya biasanya anak-anak itu sering memicingkan mata. Kalau misalnya dia nggak begitu kelihatan di jarak jauh, dia akan memicingkan mata, lalu sering mengucak-ngucak mata, lalu melihat benda itu harus dalam jarak dekat seperti itu. Jadi misalnya ada eh, tanda-tanda seperti itu, baiknya diperiksakan ke tempat ke optik bisa atau langsung ke dokter mata dulu seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sering ya ada beberapa tapi tidak sesering kelainan kacamata ya di sini.
anak-anak juga sering terjadi mata juling, dan julingnya itu bisa dua. Jadi bisa juling ke dalam dan bisa juling keluar. Juling ke dalam biasanya kita sebut dengan esotropia, atau juling keluar dia kita sebut eksotropia. Mata juling ini bisa aja dia terjadi di sejak lahir, atau biasanya 2 bulan 3 bulan sejak kelahiran, ataupun dia sudah di usia-usia 3 tahun ke atas seperti itu. Dan ini memang kalau misalnya mata juling ini hanya pada anak sampai usia 0 sampai 3 bulan, itu masih masih normal ya. Jadi memang saat bayi baru lahir itu juling. Tetapi kalau julingnya akan terus-menerus sampai dia usianya lebih dari 1 tahun, maka ini harus diwaspadai. Apalagi nanti juling, juga ada dua macam. Dia yang juling penetap dan dia ada yang juling yang kadang-kadang. Jadi ada beberapa orang tua yang mengeluhkan anaknya itu juling pada saat dia ngelamun, pada saat dia tidak fokus seperti itu. Nah itu apa namanya, tetap kita sebut dengan mata juling, dan mata juling ini juga harus ada penanganan khusus dan oleh dokter mata seperti itu. Slide selanjutnya. Nah ini juga sering kita dapatkan, yaitu terjadi katarak pada anak-anak. Ini juga bisa terjadi saat sejak lahir ataupun sudah di usia-usia lebih dari 1 tahun. Untuk katarak ini bisa terjadi satu mata ataupun dua mata, dan dia juga bisa terjadi terkait pada penyakit-penyakit anak-anak yang terjadi di dalam tubuh seperti itu. Kalau untuk katarak ini memang satu-satunya penanganan adalah dengan operasi katarak. Untuk tandanya apa? Paling mudah biasanya terlihat bintik putih di mata. Seperti itu. Dan juga pasti anak tersebut akan mengalami gangguan penglihatan. Slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini adalah ptosis. Ptosis itu apa? Jadi kelopak mata pada anak itu turun di satu mata, di salah satu mata, bisa mata kiri ataupun kanan. Dia itu kelopak mata yang satu kelihatan buka, yang satu tuh kelihatan lebih menutup ya. Dan menutupnya ini juga derajatnya akan beda-beda. Jadi ada yang lebih berat, misalnya sampai menutup sekali, ataupun dia hanya ringan. Nah, ini juga penanganannya juga akan berbeda-beda antara yang ringan ataupun berat. Kalau misalnya memang dia hanya ringan dan anak tersebut tidak ada keluhan untuk melihatnya sih, biasanya kita lebih bisa ditunggu ya, dan bisa kita hanya observasi aja. Tapi kalau misalnya dia berat sampai menutup mata, sampai setengah mata pun itu sudah tertutup, nah itu juga harus ada penanganan khusus dari dokter mata. Biasanya bisa sampai uh, tindakan operasi untuk mengangkat lagi kelopak matanya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, itu aja untuk contoh-contoh penyakit yang gangguan mata yang sering kita temui pada anak-anak. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini kita hanya ambil beberapa saja. Uh, Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Dina atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin pasien dokter mata yang ingin menanyakan langsung atau konsultasi langsung dengan Dokter Dina, dipersilahkan. Dan ini ada beberapa pertanyaan juga dok yang sudah masuk ke sosial media kita. Yang pertama, ini saya bacakan ya dokter. Ya. Dari Madiah Utamining. Bayi saya usianya 2 bulan dok, mata berair, belekan kuning, bagian pojok mata dekat hidung itu merah, dan bagian bawah kelopak mata bagian dalam juga merah. Itu gimana ya? Udah ditetesin obat Bralivec, tetap saja dok. Oh iya. Oh iya, jadi ada satu lagi ya, tapi memang seringnya ini pada bayi. Pada bayi itu sering sekali terjadi mata merah ataupun dan berair, dan ada kotoran mata biasanya. Nah, itu biasanya bukan dari infeksi, tapi dia ada sedikit sumbatan di saluran air mata. Biasanya kita sebut dengan obstruksi ductus nasolacrimalis atau ODNL. Biasanya bisa terjadi satu mata ataupun dua mata. Nah,
memang pada bayi itu sering sekali terjadi seperti itu. Jadi terjadi sumbatan di saluran air mata. Nah, biasanya untuk penanganan pertamanya bisa dengan obat-obatan, obat tetes. Lalu jangan lupa kita lakukan ini pijat. Jadi masase apa dari kelopak mata bagian dalam itu kita lakukan pemijatan, diarahkan ke bawah seperti itu. Itu bisa dilakukan minimal 2 kali sehari supaya saluran air mata ini akan lancar kembali. Biasanya kan untuk sumbatannya terjadi itu karena dia banyak kotoran atau air mata yang sudah apa namanya istilah menggumpal gitu ya. Dengan pemijatan itu kita harapkan bisa apa namanya lancar lagi gitu. Dan biasanya kalau untuk di bawah 1 tahun penanganannya hanya itu, obat-obatan dan pemijatan, tetapi nanti kalau misalnya memang keadaan tersebut berlanjut sampai setahun lebih, biasanya ada tindakan khusus untuk menanganinya, seperti itu. Baik dokter, ini tadi kan juga disampaikan bahwasanya ada penetesan obat Ralifex. Nah, itu untuk obatnya dilanjut atau gimana dokter? Tetap dilanjut, tetapi harus dalam pantauan dokter mata juga. Jadi kalau untuk obat-obatan kan memang tidak bisa di apa berikan dalam jangka waktu lama ya. Jadi harus apa maksudnya kita evaluasi apakah obat ini eh, apa namanya masih bisa bermanfaat atau enggak seperti itu. Dan apa namanya apakah misalnya ada pemberatan ataukah ini sudah apa berkurang, perbaikan atau perburukan kan nanti tetap kita evaluasi seperti itu. Baik dokter, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dok dari Hendrawan M. Saya punya anak umur 4 tahun, bintitan lebih dari 1 bulan di bagian bawah mata. Sekarang bengkaknya merambat ke bagian atas. Apakah perlu dilakukan insisi? Sedangkan anak 4 tahun kurang kooperatif. Menurut dokter, bagaimana solusinya? Ya, baik. Oke, jadi eh bintitan ya. Jadi bintitan itu memang eh apa ada benjolan ya. Ada benjolan, dia berisi apa namanya dari kelopak mata, dari bagian kelopak mata, itu dari kelenjar-kelenjar yang ada di kelopak mata. Memang biasanya pada awalnya itu apakah ini sudah diberi obat atau belum, atau sudah dilakukan apa, misalnya kompres, air hangat atau belum. Nah, biasanya kita awal-awal memang dilakukan itu dulu. Jadi kompres air hangat, diberikan obat-obatan, bisa salep atau tetes mata, atau obat yang diminum. Kalau misalnya memang tidak ada respon, baru biasanya kalau udah 1 bulan kadang masih bisa respon, kadang juga kurang untuk respon obat-obatannya. Dan nah ini yang tantangannya memang pada anak-anak ini eh, memang tidak mungkin dilakukan tindakan tanpa pembiusan ya. Jadi kalau misalnya memang apa namanya tidak hilang, bisa dilakukan tindakan tapi dengan pembiusan. Tetapi memang kita harus pertimbangkan lagi apakah pengobatan kita sudah maksimal atau belum. Itu pembiusan apa tindakan dengan pembiusan itu memang pilihan terakhir kalau misalnya nanti eh, tidak hilang seperti itu. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari Rini Gultom. Anak saya matanya merah tapi tidak bengkak dan belekan itu kenapa ya kira-kira dok? Apakah normal kalau seperti itu? Oke, kalau mata merah dan belekan jelas tidak normal ya. Pasti itu ada penyebabnya, ada apa suatu gangguan. Nah, itu harus biasanya kalau misalnya memang sudah beberapa hari tidak sembuh, baiknya memang harus diperiksakan ke dokter mata. Bisa aja memang dia konjungtivitis biasa atau belekan biasa, ataukah itu yang lain seperti itu. Apakah ini juga kita harus lihat apakah belekannya itu berwarna apa. Misalnya hanya putih biasa atau kuning atau hijau, itu pun nanti eh, apa penanganannya akan berbeda juga seperti itu. Jadi kalau mata normal tidak merah ya, dia pasti baik dan tidak ada belekan seperti itu. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya dok dari Mahsud. Anak saya usia 4 tahun, tapi belum bisa berkomunikasi dengan baik. Saya lihat makan siangnya makin hari matanya seperti orang ngantuk. Gejala mata minus ada sama anak saya
Ini dok, tapi saya tidak bisa diperiksakan ke klinik atau optik karena anak saya tidak kooperatif. Bagaimana untuk menentukan kacamata yang sesuai dokter? Oh ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan kacamata pada anak-anak, ya apalagi kurang dari 5 tahun, memang itu suatu tantangan tantangan tersendiri ya. Jadi kalau memang biasanya kalau anaknya masih bisa diperiksa, bisa kita periksa untuk ininya apa namanya ukuran kacamatanya. Tetapi kalau memang benar-benar tidak bisa, biasanya nanti harus ditidurkan. Jadi dia harus minum seperti obat apa ya penenang agar dia tidur sebentar seperti itu. Itu baru bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, itu pun nanti biasanya kan kalau pada dewasa kan setelah kita dapatkan ukurannya kita cobakan ya untuk membaca sejauh 6 meter yang ABC seperti itu. Kalau anak sih tidak perlu karena memang dia kan akan sulit ya, misalnya belum bisa huruf atau belum bisa angka, ataupun dia komunikasinya agak sulit. Nah, ada beberapa alat yang memang dia sudah pemeriksaannya itu sudah akurat gitu. Jadi eh, nanti hasil ukuran min plusnya itu sudah akurat dan bisa langsung dipakaikan ke anak-anak tersebut. Apalagi yang usia di bawah 5 tahun, biasanya gitu. Jadi memang kalau misalnya memang masih bisa untuk diperiksa, biasanya tetap diperiksa dengan alat tersebut, tetapi memang kalau benar-benar tidak bisa, memang biasanya kita lakukan, kita minumkan untuk obat tidur, untuk tidur sementara. Jadi ditidurkan sebentar untuk dilakukan pemeriksaan. Karena memang kalau tanda-tandanya sudah mengarah ke minus yang tinggi, apa pandangannya kabur, kita curiga untuk minus, misalnya minus yang tinggi, itu memang harus segera diberikan kacamata. Dokter, untuk ada pertanyaan lanjutan dok, dari Liana Nashi. Apakah penyakit mata katarak pada anak itu bisa dicegah ya dok? Saya memiliki ibu dengan riwayat katarak, takut menurun ke cucunya. Oke, jadi kalau katarak pada anak-anak dan pada katarak pada dewasa itu berbeda. Jadi kalau dewasa itu memang dia paling banyak faktornya karena usia ya. Tapi memang biasanya dipercepat atau diperberat oleh keadaan misalnya diabetes atau itu biasanya sih paling banyak karena diabetes atau misalnya riwayat eh, minum obat-obatan yang dalam jangka waktu lama seperti itu. Tapi kalau pada anak-anak dia berbeda. Jadi misalnya neneknya atau orang tuanya katarak, itu belum pasti anaknya akan katarak. Jadi kalau katarak pada anak-anak itu biasanya disebabkan paling banyak memang karena, tapi misalnya kalau ada riwayat keluarga, misalnya bapak ibunya ada riwayat katarak kecil, saat misalnya usia di bawah 10 tahun. Nah, itu memang ada kemungkinan untuk menurun pada anaknya. Tetapi kalau orang tuanya atau neneknya atau kakeknya menderita katarak di usia yang lanjut, misalnya 60 ke atas, itu tidak akan menurun ke anaknya atau cucunya seperti itu. Nah, untuk katarak pada anak ini memang macam-macam. Bisa riwayat keluarga, bisa disebabkan karena infeksi dalam kandungan saat ibu hamil. Bisa juga memang dia ada terkait dengan sindrom tertentu. Jadi sindrom itu kumpulan gejala dari anak-anak. Misalnya dia istilahnya yang paling banyak sindrom Down seperti itu atau apa namanya keadaan-keadaan lain yang dia ada hubungannya dengan penyakit katarak. Nah, eh, untuk infeksi yang paling banyak itu biasanya infeksi rubella ya. Jadi saat hamil ibunya menderita rubella, nah itu anaknya sangat berisiko untuk terjadinya katarak seperti itu. Baik dokter, berarti tergantung faktornya ya dok. Iya. Terpenuhi. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Misha. Anak saya 3 tahun, sering mengalami mata merah. Apa penyebabnya ya dok? Sempat dicek tentang alergi, ternyata tidak ada. Apakah ada obat mata merah yang aman? Oke. Kalau mata merah berulang, biasanya memang ya ada penyebabnya ya. Memang paling banyak itu biasanya alergi. Walaupun misalnya sudah dicek apa alergi ya, tapi bisa juga
memang dia nggak muncul gitu. Dan ada juga satu lagi yang bukan alergi yang dinamakan kita sebut dengan konjungtivitis vernal. Jadi konjungtivitis vernal itu juga biasanya mata merahnya terus-menerus, tetapi memang dia akan berat saat ada pencetusnya seperti itu. Nah, itu juga memang harus ada penanganan khusus dan dalam jangka waktu lama. Nanti dia akan membaik seiring bertambah usia dia akan membaik seperti itu. Itu memang mata merahnya terus-terusan dan biasanya dia akan kumat-kumatan. Misalnya udah baik, udah enak, udah nyaman, udah merahnya ada berkurang, tapi nanti berapa hari dia akan kumat lagi seperti itu. Nah, itu juga harus dicek. Konjungtivitis vernal ini harus dicek. Memang ada tanda-tandanya yang mengarah ke sana. Jadi harus dipastikan dulu ke dokter apakah ini konjungtivitis vernal atau bukan, atau hanya alergi biasa. Kalau alergi biasa memang uh, ya maksudnya lebih lebih ringan lah ya untuk apa namanya daripada konjungtivitis yang vernal ini. Jadi kalau untuk penanganannya ya tergantung ini yang ke arah yang mana seperti itu. Kalau tetes mata ya, kalau yang anti radang itu memang tidak bisa digunakan terus-menerus. Tapi makanya nanti kalau untuk sudah diperiksa ke dokter mata kan pasti nanti ada pertimbangan untuk penanganannya yang mana obatnya sampai kapan seperti itu. Baik dokter, sayang sekali dokter karena kita keterbatasan waktu, jadi tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk dokter Dina yang sudah berbagi informasi bermanfaat pada siang hari ini. Nah, untuk pasien dokter mata, kalian dapat bergabung kembali pada ETOK bersama dokter-dokter mata lainnya, tentunya dengan topik kesehatan mata yang berbeda. Jangan lupa untuk follow Instagram @doktermata.co.id dan subscribe YouTube kami, Dokter Mata. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.